Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, NIM 18 19 10 50 10 46. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan dengan judul Analisa Koreksi Kolom Air untuk Pemetaan Habitat Perairan Laut Dangkal. Yang pertama adalah latar belakang. Perairan Laut Dangkal merupakan salah satu wilayah yang mempunyai dinamika yang tinggi dan memiliki peranan penting baik secara ekologi maupun ekonomi. Perairan dangkal pada laut tropis memiliki beberapa macam ekosistem, antara lain terumbu karang, padang lamun, pasir, lumpur, dan hutan mangrove, di mana ekosistem tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Terumbu karang dan lamun sebagai komponen utama penyusun ekosistem tersebut berfungsi sebagai sumber plasma nutfah dan biodiversitas bagi kehidupan laut, tempat mencari makan, tempat bertelur, dan berpijak bagi banyak biota laut. Perlindungan pantai dari gelombang, stabil sedimen, jernih air, penyerap karbon, sumber material untuk farmasi dan industri serta pariwisata. Dinamika yang tinggi pada habitat perairan laut dangkal idealnya selalu diikuti dengan pembaruan informasi sehingga didapatkan gambaran wilayah yang sesuai dengan kenyataan. Teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk studi pemetaan sumber daya alam seperti pemetaan habitat perairan laut dangkal dengan bantuan citra satelit. Penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk studi pemetaan habitat perairan dangkal sendiri mempunyai banyak kelebihan. Jika dibandingkan dengan cara konvensional menggunakan metode survei in situ yang secara spasial hanya dapat mencakup wilayah sempit. Selain itu, penggunaan teknologi penginderaan jauh juga dapat menghasilkan informasi secara luas dan relatif lebih murah dan dapat menjangkau daerah yang sulit didatangi manusia. Teknologi penginderaan jauh sudah banyak digunakan dan dikembangkan untuk memetakan habitat perairan laut dangkal. Algoritma berbasis pixel yang lazim digunakan untuk pemetaan habitat perairan laut dangkal adalah koreksi kolom air yang dikenal juga sebagai Depth Invariant Index atau DII yang dikembangkan oleh Laizinga pada tahun 1978 sampai 1981. Algoritma ini juga telah banyak digunakan untuk memetakan habitat perairan laut dangkal di perairan Indonesia. Penggunaan koreksi kolom air untuk studi pemetaan habitat perairan laut dangkal perlu dilakukan karena pantulan panjang gelombang dari suatu objek yang diterima oleh sensor selalu melalui lapisan kolom air tertentu. Sehingga penggunaan koreksi kolom air ini diharapkan mampu mengurangi pengaruh gangguan pantulan objek dari habitat dasar perairan dangkal yang diakibatkan oleh kolom air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa koreksi kolom air untuk pemetaan habitat perairan laut dangkal di Nusa Lembongan, Provinsi Bali. Untuk metode penelitiannya, lokasi penelitian kegiatan ini berlokasi di pesisir Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Survei lapangan dilaksanakan pada bulan Februari 2019, kemudian dilanjut dengan pengolahan data terstatik yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai April 2019 di Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, Mapan, dan Laboratorium CIS dan Remote Sensing. Untuk ini merupakan peta lokasi penelitian yang ada di Provinsi Bali. Kemudian untuk alat dan bahannya sendiri yang digunakan berupa komputer, software Saga GIS, software Envy, software Quantum GIS, GPS, ADS, serta kamera underwater.
Sedangkan bahan yang digunakan adalah Citra Spot 7 yang sudah terkoreksi geometri yang diperoleh di Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh atau Pustek Data 8. Survei lapangan dilakukan sebagai acuan dalam pembuatan training area di mana hasil dari training area tersebut kemudian akan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan nilai koefisien atenuasi dan membuat klasifikasi terbimbing atau supervised classification. Metode sampling yang dipilih adalah random sampling, yakni pengamatan data lapang diambil secara acak. Pengambilan posisi dari titik pengamatan dicatat menggunakan GPS yang disertai dengan foto objek dasar perairan. Ini merupakan alur pikirnya yang dimulai dari Citra Spot 7 yang terkoreksi geometri, kemudian koreksi radiometri, kemudian melakukan cropping, kemudian masking, melakukan survei lapangan, melakukan koreksi kolom air, melakukan maksimum likelihood classification, mendapatkan kombinasi B1, B2, B1, B3, B2, B3, dan selanjutnya melakukan citra hasil klasifikasi dan dapat menghasilkan peta habitat perairan laut dangkal. Untuk di sini ada pengolahan citra merupakan langkah awal dalam pengolahan citra satelit. Tahapan pengolahan citra ini meliputi koreksi radiometri, pemotongan citra atau cropping, dan masking citra. Koreksi radiometri pada penelitian ini menggunakan metode Dark Pixel Subtraction atau DPS. Koreksi ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas dari citra akibat gangguan di atmosfer, seperti hamburan dari awan atau objek yang lainnya. Untuk rumusnya sendiri ada NP sama dengan NP dikurangi NP min. Untuk keterangannya, NP itu merupakan nilai piksel hasil koreksi. Untuk NP nilai piksel citra pada saluran tertentu. Untuk NP min merupakan nilai piksel minimum. Kemudian ada pengolahan data. Proses pengolahan citra terdiri atas transformasi citra dan interpretasi citra. Transformasi citra pada penelitian ini menggunakan metode koreksi kolom air yang dikenal juga sebagai Depth Invariant Index atau DII yang dikembangkan oleh Leitzinger pada tahun 81, di mana dalam pengolahannya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi objek bawah permukaan air, karena informasi yang didapatkan dari citra awal masih tercampur dengan informasi lain seperti kedalaman air, kekeruan, dan penggerakan muka air. Pembentukan citra baru dengan metode algoritma ini dilakukan dengan menggabungkan dua band sinar tampak. Pada penelitian ini, penggabungan dua band sinar tampak yang digunakan pada koreksi kolom air, yaitu menggunakan kombinasi band blue-green atau B1 dan B2, blue-red atau B1, B3, dan green-red atau B2 dan B3 pada Citra Spot 7. Untuk rumusnya sendiri ada depth kurangi invariant index, IJ sama dengan LI dikurangi KI per KJ LJ. Untuk keterangannya ada LI dengan nilai digital pada band I, LJ dengan nilai digital pada band C, KI per KJ merupakan rasio koefisien atenuasi pada pasangan band I dan J. Untuk hasil dan pembahasannya, koreksi kolom air merupakan proses tahapan penting dalam mengidentifikasi objek yang berada di bawah permukaan air. Keberadaan objek yang sama namun dalam posisi kedalaman berbeda bisa memberikan nilai reflektansi yang berbeda dari suatu citra satelit Spot 7. Citra satelit Spot 7 memiliki 3 band visible, yaitu band biru atau B1, band hijau atau B2, dan band merah atau B3. Dari ketiga band tersebut dibuat 3 pasang kombinasi band untuk menentukan koefisien atenuasi dalam proses koreksi kolom air. Pasangan pertama adalah B1 dan B2, pasangan kedua B1, B3, dan pasangan ketiga adalah B2, B3.
Selanjutnya dihitung nilai koefisien atenuasi dari ketiga pasangan band tersebut dengan hasil nilai koefisien atenuasi atau KI per KC pada masing-masing kombinasi band didapatkan sebagai berikut. Untuk citra hasil koreksi kolom air kemudian diklasifikasikan secara terbimbing atau supervised classification menggunakan algoritma maksimum likelihood dengan sampel pixel atau training area yang berjumlah sebanyak 420. Hasil dari klasifikasi identifikasi habitat perairan laut dangkal dari 3 kombinasi tersebut, secara umum hasil dari klasifikasi identifikasi habitat perairan laut dangkal pada ketiga kombinasi menunjukkan pola sebaran habitat yang hampir sama, di mana habitat karang hidup dan karang mati banyak tersebar pada daerah reef flat, reef ridge, hingga reef slope. Kemudian, habitat perairan laut dangkal yang ditemukan setelah karang hidup dan karang mati adalah pecahan karang atau rubble, makroalga, dan namun sedangkan substrat pasir hanya terdapat sedikit di sebelah utara Pulau Nusa Lembongan dan sebagian lagi tersebar di Selat Ceningan. Berikut merupakan petanya. Peta tematik 6 kelas habitat perairan laut dangkal transformasi Laisinga B1 dan B2. Kalau yang ini merupakan peta tematik 6 kelas habitat perairan laut dangkal transformasi Laisinga B1 dan B3. Kemudian ada peta tematik 6 kelas habitat perairan laut dangkal transformasi Laisinga B2, B3. Berdasarkan 3 peta tematik habitat perairan laut dangkal, selanjutnya dapat dihitung luas setiap kelas habitat melalui analisis GIS atau Geographic Information System. Luasan tutupan objek dasar perairan hasil klasifikasi kombinasi B1, B2 menunjukkan tutupan kelas karang mati, merupakan kelas yang memiliki luasan yang paling luas di antara kelas yang lainnya, yaitu sebesar 136.106 hektar atau 31% dari total keseluruhan tutupan habitat dasar perairan laut dangkal di pesisir Nusa Lembongan. Sedangkan pada hasil klasifikasi kombinasi B1, B3, dan B2, B3 menunjukkan kelas pecahan karang memiliki luasan yang paling tinggi dengan luasan area sebesar 31%. Untuk kombinasi B1, B3 dan 26% untuk kombinasi Jadi untuk B1 B3-nya ini ada sebesar 137.245 hektar dan B2 B3-nya ada 113.970 hektar atau 26%. Sementara itu untuk tutupan kelas yang paling rendah pada ketiga kombinasi tersebut adalah substrat pasir dengan persentase luasan area yang sama, yaitu sebesar 8% dari seluruh tutupan habitat perairan laut dangkal, sehingga dapat dikatakan bahwa ketiga kombinasi tersebut mampu memisahkan objek pasir dengan baik. Secara umum, dari ketiga kombinasi yang digunakan didapatkan hasil luasan total habitat perairan laut dangkal di Nusa Lembongan sebesar 444.219 hektar. Luasan total yang didapatkan tersebut terbilang lebih besar dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Pramudia pada tahun 2014 menggunakan citra satelit Landsat 8 yang memperoleh luasan total sebesar 4 juta meter persegi atau sebesar 408.000 hektar yang terdiri dari 3 kelas habitat, yaitu terumbu karang, vegetasi, dan substrat dasar. Perbedaan luasan tersebut terjadi karena resolusi spasial dari citra satelit Spot 7 dan citra satelit Landsat 8 yang berbeda, di
di mana citra satelit Spot7 memiliki resolusi spasial sebesar 6 meter untuk multispektral dan 1,5 meter untuk pankromatik. Sedangkan citra satelit Landsat 8 memiliki resolusi spasial sebesar 30 meter untuk multispektral dan 15 meter untuk pankromatik. Perbedaan resolusi spasial ini akan berkaitan dengan ukuran piksel sehingga akan menyebabkan perbedaan luasan area habitat dasar perairan dangkal. Menurut Prahastya pada tahun 2009 dalam Kemala 2018 menyatakan bahwa ukuran piksel yang relatif kecil akan menggambarkan bagian permukaan bumi secara detail dan halus, sedangkan ukuran piksel yang relatif besar akan menggambarkan bagian dari permukaan bumi agak kasar. Selain itu, perbedaannya luasan area yang dihasilkan juga dikarenakan bedanya cakupan area yang digunakan pada saat proses masking citra. Untuk hasil dan pembahasannya memperoleh tabel sebagai berikut. Ini merupakan tabel luasan setiap kelas tutupan objek berdasarkan hasil transformasi Leysinga, di mana kelas habitatnya ada terumbu karang, makroalga, lamun, pasir, karang mati, pecahan karang. Ini ada masing-masing luasan dan presentasi di mana pada masing-masing B1, B2, B1, B3, B2, dan B3. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil yang telah didapatkan, dapat disimpulkan bahwa ketika pasang band pada citra satelit Spot7 mampu membedakan objek karang hidup, karang mati, lamun, makroalga, pecahan karang atau rubble, dan pasir dengan luasan total habitat sebesar 444.219 hektar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.